Jumpa lagi di channel Skysense Solution. Dengan menggunakan Flexbox dan Media Query, kita sudah bisa membuat navigasi yang bersifat responsif. Sebagai contoh, bisa dilihat pada layar. Ini adalah navigasi yang hendak kita buat pada video ini. Apabila lebar browser saya perkecil, maka browser akan secara otomatis menyesuaikan jarak antar menu di dalam navigasi. Dan pada saat ukuran browser menjadi terlalu kecil, maka browser mengubah navigasi yang tadinya horizontal menjadi vertikal. Sehingga navigasi tetap nyaman untuk dibaca, walaupun pengunjung menggunakan device yang berukuran kecil. Kita mulai coding dari nol ya. Saya sudah menyiapkan dua buah file, yaitu portfolio.html dan portfolio.css. Keduanya masih kosong. Dan kita mulai coding dari HTML terlebih dahulu. Pertama kita buat dahulu HTML boilerplate. Kita beri judul portfolio. Kemudian kita tambahkan tag link. Kita arahkan ke portfolio.css. Nantinya kode ini akan kita teruskan ke beberapa video ke depan hingga menjadi satu halaman portfolio yang responsif. Namun di video ini kita akan fokus ke bagian navigasinya terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian body. Kita tambahkan tag nav dengan kelas container. Lalu di dalamnya kita akan tambahkan unordered list yang isinya 5 buah item dengan link. Dengan menggunakan paket emmet, maka kita bisa menuliskan UL lebih besar LI lebih besar A. Artinya kita membuat tag UL yang di dalamnya ada tag LI dan di dalamnya ada tag A. Kita tekan Ctrl E untuk melihat hasilnya. Kita undo dulu. Berhubung yang kita inginkan adalah 5 buah item, maka kita tambahkan tanda kurung dari sebelum LI hingga setelah A. Lalu kita berikan bintang 5. Kita tekan Ctrl E. Maka emmet akan menuliskan kode HTML untuk kita. Dan kita tinggal mengisi item yang kita mau. Yaitu Skysense, pendidikan, pengalaman, keahlian, dan yang terakhir adalah masuk atau daftar. Kita simpan dan refresh browser. Ini adalah hasil kode HTML kita sebelum kita atur CSS-nya. Selanjutnya kita masuk ke kode CSS. Pertama kita buat dahulu selector body. Kita beri background color dengan nilai silver. Kemudian kita tambahkan selector class container. Kita berikan width dengan nilai 95%. Dan background color white. Kita tambahkan properti max width dengan nilai 1000 pixel. Sehingga ukuran kontainer kita tidak bisa lebih besar dari 1000 pixel. Dan agar kontainer kita berada di tengah, kita tambahkan properti margin
dengan nilai 0 auto. Lalu kita tambahkan selector nav spasi LI. Artinya kita memilih tag LI yang berada di dalam tag nav. Kita beri properti display dengan nilai inline block. Maka bulatnya akan menghilang dan navigasi disusun menyamping. Kita tambahkan lagi selector nav spasi UL. Artinya kita memilih tag UL yang berada di dalam tag nav. Kita berikan properti display dengan nilai flex. Dan kemudian kita tambahkan properti justify content dengan nilai space between. Nah, sekarang semua item navigasi sudah menyebar. Perhatikan bahwa seharusnya tulisan Skysen menempel pada bagian kiri kontainer. Namun ternyata masih ada sedikit jarak ya. Hal ini disebabkan karena secara default tag UL memiliki padding sebelah kiri. Kita ubah dengan cara menambahkan properti padding dengan nilai 0. Atau kalau kita ingin menambahkan sedikit jarak, maka kita bisa mengganti nilai padding dengan 10 pixel. Dan kemudian kita besarkan ukuran font dengan menggunakan properti font size dengan nilai 1.2 rem. Oke, navigasi kita sudah jadi untuk browser berukuran besar. Selanjutnya kita akan mengatur beberapa properti tampilan navigasi agar kelihatan lebih menarik. Pertama kita tambahkan dahulu selector nav A. Untuk memilih anchor tag yang berada di dalam nav. Kita berikan properti color dengan nilai blue. Lalu kita berikan properti text decoration dengan nilai none. Sehingga garis bawahnya hilang. Selanjutnya kita tambahkan lagi selector nav spasi anchor titik 2 hover untuk mengatur tampilan dari link kita pada saat kita meletakkan kursor di atas link tersebut. Kita berikan properti text decoration dengan nilai underline. Jadi sekarang kalau kita menaruh kursor di atas link, maka tulisan pada link akan diberi garis bawah. Lalu kita akan memberi efek button pada tulisan masuk atau daftar. Pertama kita ke kode HTML terlebih dahulu. Pada anchor tag masuk kita tambahkan kelas dengan nama button. Lalu kita kembali ke CSS, kita tambahkan selector class button. Pertama kita tambahkan dahulu border dengan nilai 1px solid gray. Agar kotak menjadi lebih besar, maka kita bisa tambahkan padding dengan nilai 5 pixel, 10 pixel. Artinya 5 pixel vertikal dan 10 pixel horizontal. Kemudian kita ingin mengubah ujung kotak agar sedikit membulat. Kita bisa tambahkan properti border radius dengan nilai 10 pixel. Dan yang terakhir, kita ingin agar pada saat kita mengarahkan kursor ke atas button, maka warnanya akan sedikit berubah.
Kita tambahkan selector, button, titik 2 hover, koma, button, titik 2 fokus. Kita tambahkan properti background color dengan nilai white smoke. Nah, sekarang pada saat kita mengarahkan kursor ke atas button, maka warna button akan sedikit berubah ke abu-abu. Sekarang perhatikan pada saat saya mengecilkan ukuran browser, maka tulisan-tulisan pada navigasi akan mepet satu sama lain. Bahkan tombol masuk berada di luar kontainer. Untuk itu kita perlu menuliskan kode CSS tambahan agar navigasi kita bisa merespon ukuran browser yang terlalu kecil. Caranya, kita bisa menggunakan media query. Kita kembali ke kode CSS, kita tambahkan kode add media, lalu di dalam kurung max width titik 2 600 pixel. Artinya semua kode CSS yang berada di dalam media ini hanya dijalankan apabila ukuran browser lebih kecil atau sama dengan 600 pixel. Di dalam media kita tambahkan selector nav spasi ol. Lalu kita tambahkan properti flex direction dengan nilai kolom. Sekarang perhatikan pada saat ukuran browser besar, maka navigasi disusun secara horizontal. Sedangkan pada saat ukuran browser lebih kecil atau sama dengan 600 pixel, maka navigasi disusun secara vertikal. Agar navigasi berada di tengah browser, kita bisa tambahkan properti align item dengan nilai center. Dan perhatikan tombol masuk terlalu mepet dengan keahlian. Kita mesti menambahkan jarak pada tombol masuk dengan konten pada bagian atas maupun bawahnya. Untuk itu kita bisa menambahkan selector nav spasi li titik 2 last child untuk memilih item pada bagian akhir dari navigasi. Kemudian kita tambahkan properti margin dengan nilai vertikalnya 10 pixel, horizontalnya 0. Dan bagian navigasi responsif kita pun sudah selesai. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini dapat melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.